Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami akan beraktivitas kembali, namun sebelum kami melakukannya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat 20 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, "Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku, dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Saudaraku, hari ini kita dituntut oleh firman Tuhan untuk kudus. Nah, barangkali orang akan bertanya, siapakah yang ada kudus di dunia ini? Karena kita tahu bahwa manusia ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi yang kudus, saudaraku. Semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi hari ini Tuhan mau menuntut kita untuk kita kudus. Yang kita tahu bahwa hanya ada satu orang, ya, sosok yang kudus selama dia hidup di dunia ini, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak jatuh di dalam dosa, saudara. Walaupun dia hidup di dunia ini, tidak ditemukan dosa dalam hidupnya. Nah, sekarang bagaimana? Kita adalah pengikut Kristus. Kita dituntut untuk menjadi kudus. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita harus mengoreksi hati dan pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang menebus dosa kita. Hanya di satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa di surga, hanya melalui Yesus Kristus. Ya, itu sudah tertulis di dalam kitab Yohanes 6 ayat 14 mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita harus mau datang kepadanya. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Nah, ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, tentunya kita akan disucikan, kita akan dimurnikan dari segala dosa-dosa kita, karena Dia sudah membasuh dengan darahnya yang kudus. Namun apakah manusia itu tetap sudah kudus, saudaraku? Tentunya setiap hari, setiap saat kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Karena manusia kedagingan kita ini sering menguasai hati dan pikiran kita. Kita masih dari mata kita bisa jatuh ke dalam dosa, melalui mulut kita bisa jatuh ke dalam dosa, melalui tangan kita, kaki kita, mulut kita, semuanya bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu hari ini Tuhan katakan, maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi setiap hari juga ketika kita jatuh ke dalam dosa, mungkin dari perkataan kita, saudaraku, mungkin kita bisa berkata-kata yang kotor, atau mengatakan hal-hal atau memfitnah orang, atau mengutuk orang, atau memaki orang. Nah, ini berarti kita sudah jatuh ke dalam dosa melalui mulut kita. Nah, mari kita minta ampun kepada Tuhan setiap hari. Jadi seharian ini kita boleh kita renungkan apa yang kita kerjakan. Kalau sudah sore malam hari, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Atau ketika kita mengucapkannya lalu kita sadar bahwa itu adalah kejahatan di mata Tuhan, kita langsung bisa berdoa dan meminta ampun kepadanya. Maka Tuhan akan menghapuskan dosa kita. Demikian juga misalnya ketika mata kita melihat hal-hal yang jahat, saudaraku, ya, mungkin Anda suka nonton blue film pornografi di YouTube atau di gadget Anda. Nah, ini juga merupakan
kejijikan bagi Tuhan, itu juga membuat hawa nafsu Anda akan bergejolak sehingga itu bisa mendatangkan dosa di dalam hidup Anda. Nah, ini juga bisa kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menguduskan hati dan pikiran kita. Jangan lagi kita terikat dengan hal-hal cabul, saudaraku, karena itu merupakan dosa dalam kehidupan kita. Banyak orang yang terikat dengan hal tersebut. Dia suka sekali nonton film pornografi, semuanya ditontonnya. Nah, ini harus kita lepaskan dalam kehidupan kita, minta ampun kepada Tuhan. Demikian juga tangan kita, saudaraku, mungkin ada barang orang yang terletak, kita ambil. Nah, ini berarti kita mencuri. Nah, ini juga harus kita minta ampun kepada Tuhan. Berapa kali kita melakukannya, mungkin Anda bisa mengingat, atau Anda tidak mengingat lagi berapa kali jumlahnya Anda mengambil barang orang yang bukan milik Anda, atau Anda bekerja di kantor kah, atau di manakah, atau di restoran kah, atau di manapun Anda berada. Kalau Anda mengambil barang orang lain yang bukan hak milik Anda, berarti Anda mencuri. Nah, ini juga harus minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, supaya tanganku jangan lagi gratil untuk mengambil milik orang. Atau mungkin Anda tukang kutil di supermarket, saudaraku, yang mengambil yang tanpa membayar. Nah, ini juga dosa di mata Tuhan. Jadi jangan kita melakukan mencuri dengan tangan kita. Nah, kemudian kaki kita juga ketika kita pergi ke tempat-tempat judi, ya, ke tempat klub malam yang ada orang yang menari-nari striptease dan segala macam kelakuan yang jahat di sana, ada narkoba segala macam yang dilakukan dengan menari berjoget-joget dengan baju-baju yang tidak senonoh. Semuanya itu, saudaraku, merupakan kejijikan bagi Tuhan. Itu semuanya adalah dosa. Oleh karena itu, mari ingat semuanya apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa dikuduskan setiap hari. Jadi jangan kita tumpuk, karena itu adalah sampah di mata Tuhan. Karena ketika sampah yang kita kumpulkan, dia akan berbau busuk. Ya, secara jasmani saja sampah, kalau kita tumpuk sampah di tong sampah, kita tidak kita buang-buang, saudaraku, itu akan menjadi sumber penyakit, lalat dan segala macam, ulat pun bisa berdatangan. Demikian juga hati kita ini, kalau ketika kita menyimpan sampah-sampah yang merupakan kejijikan bagi Tuhan, itu akan menjadi busuk di dalam hati kita, sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari, saudaraku, koreksi hatimu, datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan kita hari ini. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Dialah yang menguduskan hati dan pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita. Dia akan menyucikannya dengan darahnya yang kudus, sehingga kita layak di hadapannya menjadi anak kekasih hatinya. Mari, saudaraku, jangan keraskan hatimu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mau datang kepadanya untuk menguduskan hati, pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita, supaya kita layak menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang tetap taat, setiakan kebenarannya, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami kudus, karena Engkau Allah yang kudus. Oleh karena itu Bapa, dengan segala kelemahan tubuh kami, mata kami, hati kami, pikiran kami, mulut kami, tangan dan kaki kami, semuanya Tuhan Engkau yang berkatinya, supaya kami jangan terikat dengan hal-hal yang jahat di mata-Mu. Biarlah Tuhan yang menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kami. Kami mau menghapus segala kesalahan kami, pelanggaran kami, melalui perkataan kami, pikiran kami, dari mata kami, tangan dan kaki kami, semuanya, hati kami, semuanya Tuhan. Kami minta ampun kepada-Mu, supaya Tuhan yang menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kami. Kami mengaku di hadapan-Mu, di dalam kehidupan kami seringkali jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, biarlah oleh kuasa darah-Mu yang menguduskan hati dan pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami, agar sungguh-sungguh kami dilepaskan, dibebaskan dari segala kutuk dosa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu hari ini. Biar buatlah hati kami tetap taat, setia akan kebenaran-Mu, agar kami senantiasa layak menjadi anak kekasih hati-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.